Kisah Nabi Musa alaihi salam. Bagian 5. Musa bermunajat dengan Allah. Menurut riwayat sementara ahli tafsir, bahwasanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir, ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab suci yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan bagaimana cara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia dan bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah. Di dalam kitab suci itu mereka akan dapat petunjuk akan hal-hal yang halal dan haram. Perbuatan yang baik yang diridai oleh Allah di samping perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya Tuhan. Maka setelah perjuangan menghadapi Firaun dan kaumnya yang telah tenggelam binasa di laut, selesai. Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman dakwah dan risalahnya kepada kaumnya. Lalu Allah memerintahkan kepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama 30 hari penuh, yaitu semasa bulan Zulkaidah. Kemudian pergi ke Bukit Tur Sina di mana ia akan diberi kesempatan bermunajat dengan Tuhan serta menerima kitab penuntun yang diminta. Setelah berpuasa selama 30 hari penuh dan tiba saat ia harus menghadap kepada Allah di atas Bukit Tur Sina, Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan Tuhannya dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia menggosokkan giginya dan mengunyah daun-daunan dalam usahanya menghilangkan bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah. Berkatalah malaikat itu kepadanya, "Hai Musa, mengapakah engkau harus menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu kurang sedap, padahal bau mulutmu dan mulut orang-orang yang berpuasa bagi kami adalah lebih sedap dan lebih wangi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu itu, Allah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama 10 hari sehingga menjadi lengkaplah masa puasamu sepanjang 40 hari. Nabi Musa mengajak 70 orang yang telah dipilih di antara pengikutnya untuk menyertainya ke Bukit Tur Sina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakilnya. Mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya ke tempat bermunajat itu. Pada saat yang telah ditentukan tibalah Nabi Musa seorang diri di Bukit Tur Sina mendahului 70 orang yang diajaknya turut serta. Dan ketika ia ditanya oleh Allah, "Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu, hai Musa?" Ia menjawab, "Mereka sedang menyusul di belakangku, wahai Tuhanku. Aku cepat-cepat datang lebih dahulu untuk mencapai ridhamu." Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku, agar aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala, maka niscaya engkau akan dapat melihatku." Lalu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke jurusan bukit yang dimaksudkan itu yang seketika itu juga dilihatnya hancur luluh masuk ke dalam perut bumi tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa, gemetarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Setelah ia sadar kembali dari pingsannya, bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya itu dan berkata, "Maha besarlah engkau wahai Tuhanku. Ampunilah aku dan terimalah taubatku dan aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu." Dalam kesempatan bermunajat itu, Allah menerimakan kepada Nabi Musa kitab suci, Taurat, berupa kepingan-kepingan batu-batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli tafsir yang di dalamnya tertulis segala sesuatu secara terperinci dan jelas mengenai pedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diridai oleh Allah. Allah mengiring pemberian Taurat kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau lebih dari manusia-manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku dan menyampaikan kepada hamba-hambaku. Aku telah memberikan kepadamu keistimewaan dengan dapat berbicara langsung dengan aku, maka bersyukurlah atas segala kurniaku kepadamu dan berpegang teguhlah pada apa yang aku tuturkan kepadamu. Dalam kitab yang aku berikan kepadamu terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan membawa Bani Israel ke jalan yang benar, ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka."
Anjurkanlah kaummu Bani Israel agar mematuhi perintah-perintahku jika mereka tidak ingin aku tempatkan mereka di tempat-tempat orang-orang yang fasik. Bacalah tentang kisah munajat Nabi Musa ini. Surah Taha, ayat 83 dan 84 dan Surah Al-A'raf, ayat 142 sehingga ayat 145 sebagaimana berikut. 83 Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu, hai Musa? 84 Berkata Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku. Agar supaya engkau ridha kepadaku. Taha, 83-84. 142 Dan kami telah janjikan kepada Musa, memberikan Taurat, sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, gantilah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. 143 Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Tuhanku nampakkanlah zat engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sesekali tidak sanggup melihatku, tetapi melihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya, sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya nampak bagi gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau. Aku bertaubat kepadamu dan aku orang yang pertama beriman. 144 Allah berfirman, Hai Musa sesungguhnya aku memilih kamu lebih dari manusia yang lain, di masamu, untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. 145 Dan kami telah tuliskan untuk Musa luluh Taurat, segala sesuatu sebagai pengajaran bagi sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya yang sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Al-A'raf, 142-145. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bani Israel kembali menyembah patung anak lembu. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan di bawah pimpinan Nabi Harun bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari, dalam perjalanannya ke Tur Sina untuk berminajat dengan Tuhan. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari. Maka janjinya itu tidak dapat ditepati dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama dari yang telah dijanjikan. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu, digunakan oleh seorang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka, sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut-pengikut Musa yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya segera membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan pengganti Tuhannya Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita.
Dengan kepandaian taktiknya patung itu dibuat begitu rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu sejati yang hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Israel pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, "Alangkah bodohnya kamu ini. Tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat berbicara dengan kamu dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah." Teguran Nabi Harun itu dijawab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itu dengan kata-kata, "Kami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai Tuhan persembahan kami sampai Musa kembali ke tengah-tengah kami." Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik menjadi murtad itu, karena ia khawatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras. Akan terjadi perpecahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan gawat sehingga dapat menyulitkan baginya dan bagi Nabi Musa kelak bila ia datang untuk mencarikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa kembali dari Tur Sina. Dalam pada itu, Nabi Musa setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas, menyembahnya dan memuji-mujinya. Dan karena sangat marah dan sedihnya ia tidak dapat menguasai dirinya, kepingan-kepingan Taurat dilemparkan berantakan. Harun saudaranya dipegang rambut kepalanya ditarik kepadanya seraya berkata menegur, "Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan fitnahan Samiri? Tidakkah engkau mematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk engkau pimpin? Tidakkah engkau berdaya melawan hasutan Samiri dengan memberi petunjuk dan penerangan kepada mereka dan mengapa engkau tidak cepat memadamkan api kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini?" Harun berkata menanggapi teguran Musa, "Hai anak ibuku. Janganlah engkau memegang janggut dan rambut kepalaku, menarik-narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan teguran kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan kata-kataku. Mereka menganggapkan aku lemah dan mengancam akan membunuhku. Aku khawatir jika aku menggunakan sikap dan tindakan yang keras, akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama kita, hal mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih. Lepaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh-musuhku bergembira melihat perlakuanmu terhadap diriku. Janganlah disamakan aku dengan orang-orang yang zalim." Setelah mereda rasa jengkel dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya, berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, orang munafik yang menjadi biang keladi dari kekacauan dan kesesatan itu, "Hai Samiri, apakah yang mendorongmu menghasut dan menyesatkan kaumku, sehingga mereka kembali menjadi murtad, menyembah patung yang engkau buatkan dari emas itu?" Samiri menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril. Aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu, lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang mencair di atas api dan terjadilah patung anak lembu yang dapat menguak. Mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasa, demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk berbuat itu." Berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Pergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusia sebab karena perbuatan kamu itu engkau harus dipencilkan dan menjadi tabu, sesuatu yang terlarang jika disentuh. Atau menyentuh seseorang ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedang di akhirat nerakalah akan menjadi tempatmu. Dan Tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini kami akan bakar dan campakkannya ke dalam laut." Kemudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, "Hai kaumku, alangkah buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang baik, berupa kitab suci? Ataukah engkau menghendaki kemurkaan Tuhan menimpa atas dirimu,
karena perbuatanmu yang buruk itu dan perlanggaranmu terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaranku. Kaum Musa menjawab, kami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban perhiasan yang berat kepunyaan orang Mesir yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Kemudian perhiasan-perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma menjadi patung anak lembu yang bersuara. Sehingga dapat menyilaukan mata kepala kami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami. Berkata Musa kepada mereka, sesungguhnya kamu telah berbuat dosa besar dan menyia-nyiakan dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai persembahanmu. Maka bertobatlah kamu kepada Tuhan, Penciptamu dan pencipta alam semesta dan mohonlah ampun darinya agar dia menunjukkan kembali kepada jalan yang benar. Akhirnya kaum Musa itu sadar atas kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah disesatkan oleh Syaitan dan memohon ampun dan rahmat Allah agar selanjutnya melindungi mereka dari godaan Syaitan dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat. Demikian pula Nabi Musa beristighfar memohon ampun baginya dan bagi Harun saudaranya setelah ternyata bahwa ia tidak melalaikan tugasnya sebagai wakil Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Berdoa Musa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami berdua ke dalam lingkaran rahmat-Mu, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Setelah suasana yang meliputi hubungan Musa dengan Harun di satu pihak dan hubungan mereka berdua dengan kaumnya di lain pihak menjadi tenang kembali. Kepingan-kepingan Taurat yang bertaburan sudah dihimpun dan disusun sebagaimana asalnya. Maka Allah memerintahkan kepada Musa agar membawa sekelompok dari kaumnya menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak lembu. 70 orang dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersama ke Tur Sina memenuhi perintah Allah meminta ampun atas dosa kaumnya. Mereka diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa, mensucikan diri, pakaian mereka dan pada waktu yang telah ditentukan berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju ke Bukit Tur Sina. Setiba mereka di Tur Sina turunlah awan yang tebal meliputi seluruh bukit. Kemudian masuklah Nabi Musa diikuti para pengikutnya ke dalam awan gelap itu dan segera mereka bersujud. Dan sementara bersujud terdengarlah oleh kelompok 70 itu percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah dalam hati mereka keinginan untuk melihat zat Allah dengan mata kepala mereka setelah mendengar percakapannya dengan telinga. Maka setelah selesai Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah berkatalah mereka kepadanya, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Dan sebagai jawaban atas keinginan mereka yang menunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu, Allah seketika itu juga mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa merasa sedih melihat nasib fatal yang menimpa kelompok 70 orang yang merupakan orang-orang yang terbaik di antara kaumnya. Ia berseru memohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah pergi ke Tur Sina dengan 70 orang yang terbaik di antara kaumku, kemudian aku akan kembali seorang diri, pasti kaumku tidak akan mempercayaiku. Ampunilah dosa mereka, wahai Tuhanku, dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Engkau telah cabut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu." Allah memperkenankan doa Musa dan permohonannya dengan dihidupkan kembali kelompok 70 orang itu. Maka bangunlah mereka seakan-akan orang yang baru sadar dari pingsannya. Kemudian pada kesempatan itu Nabi Musa mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berpegangan teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Pokok cerita yang dihuraikan di atas, dikisahkan oleh Al-Quran dalam banyak tempat, di antaranya Surah Taha, ayat 85 hingga 98, Surah Al-A'raf ayat 149, 151, 154, 155 dan Surah Al-Baqarah, ayat 55, 56. 63 dan 64 sebagai berikut. 85 Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
86 Kemudian Musa kembali kepada kaumnya, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu atau kamu melanggar perjanjian dengan aku? 87 Mereka berkata, kami sesekali tidak melanggar perjanjian kamu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, maka kami telah melemparkannya. Dan demikian pula Samiri melemparkannya. 88 Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa. 89 Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan? 90 Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu itu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. 91 Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali kepada kami. 92 Berkata Musa, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat telah tersesat? 93 Sehingga kamu tidak mengikuti aku. Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? 94 Harun menjawab, hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. 95 Berkatalah Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri? 96 Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya dan demikianlah nafsuku membujukku. 97 Berkata Musa, pergilah kamu. Maka sesungguhnya bagi kamu di dalam kehidupan di dunia ini hanya dapat menyatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat, yang kami sesekali tidak dapat menghindarinya, dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sesungguhnya akan menghamburkannya ke dalam laut, berupa abu yang berserakan. 98 Sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Taha, 85-98. 149 Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dari mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Al-A'raf, 149. 151 Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Al-A'raf, 151. 154 Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bukti orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 155 Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohonkan taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki tentulah Engkau telah membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berikanlah kepada kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun sebaik-baiknya. Al-A'raf, 154-155. 55 Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. 56 Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah, 55-56.
63 Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung, Tursina, di atas seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Al-Baqarah, 63-64. Bersambung bagian 6.